Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saikti, NIM 2019 DA036 dari D3 Akuntansi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4, transaksi dengan mata uang asing yang berkaitan dengan pajak internasional. Pengertian. Secara umum, transaksi dengan mata uang asing adalah transaksi yang terjadi dengan menggunakan dua atau lebih mata uang yang berbeda, memerlukan penyelesaian juga dalam mata uang yang berbeda pula. Menurut SAK, suatu transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang didenominasikan atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Menurut PSAK 2010 10.1 menyatakan transaksi dalam valuta asing dapat terjadi dengan dua cara, yaitu 1. Kegiatan usaha luar negeri, dan 2. Transaksi dengan menggunakan mata uang asing. PSAK nomor 10 2010 10.8 sampai 10.9 menyatakan bahwa suatu transaksi dengan mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi-transaksi yang timbul ketika suatu entitas. Transaksi-transaksi yang timbul ketika suatu entitas. A. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. B. Meminjam atau hutang atau meminjamkan atau piutang dana ketika jumlah yang merupakan hutang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. C. Memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing. Kurs mata uang asing konversi. 1. Kurs Bank Indonesia. Kurs konversi yang dikeluarkan oleh BI ada dua, yaitu kurs jual dan kurs beli. Contohnya, kurs transaksi Bank Indonesia tanggal 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut. Kurs beli 8.988 untuk dolar Amerika Serikatnya 1. Kurs jual 9.078 untuk dolar Amerikanya 1. Maka kurs tengah Bank Indonesia adalah 9.033 atau 8.988 ditambah 9.078 dibagi 2. 2. Kurs Menteri Keuangan. Nilai kurs ini sebagai dasar pelunasan biaya masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan 25 Juli 2010 diantaranya sebagai berikut. 9.050 untuk dolar Amerika Serikatnya 1, 7.977,94 untuk dolar Australianya 1, 8.737,71 untuk dolar Kanadanya 1. Contohnya, PT ABC, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, membayar royalti kepada XYZ Inc., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat, sebesar $10.000 atas transaksi tersebut. PT ABC harus memotong PPh pasal 26 dengan perhitungan sebagai berikut. PPh pasal 26, 20% dikali 10.000 dikali 9.050 sama dengan 18.100.000. 3. Kurs realisasi adalah kurs yang sebenarnya terjadi saat merupiahkan atau membeli mata uang asing. Nilai kurs konversi ini ditentukan dari kesepakatan para pihak yang bertransaksi ataupun nilai kurs konversi ketika menukar mata uang asing di tempat-tempat penukaran uang. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing. Pengertian selisih kurs menurut standar akuntansi keuangan dari PSAK nomor 10 adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran jumlah tertentu satu mata uang asing ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Pembebanan biaya selisih kurs secara fiskal. PP nomor 94 tahun 2010 pasal 9.
Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 2. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yang berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau tidak termasuk objek pajak diakui sebagai penghasilan atau biaya. 3. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 tidak berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau tidak termasuk objek pajak diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang biaya tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pasal 1 Ayat 1 huruf I. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Pengenaan pajak dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu, keuntungan selisih kurs yang diperoleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Pasal 6 ayat 1 huruf E. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurangan penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas. Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap, pembebanannya selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut. Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Pembukuan dengan mata uang asing. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK-03/2007 JO.PER strip 11/PI/2010 diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Para wajib pajak tertentu tersebut adalah 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. 3. Wajib pajak kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 4. Bentuk usaha tetap sebagaimana dimasukkan dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diaturkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3P terkait. 5. Wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. 6. Kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasikan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan dalam memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, atau wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang
dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau parent di company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimasukkan pada pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang PPH. Pada awal tahun buku, kurs yang dipakai 1. Untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. 2. Untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksudkan pada huruf A menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. 3. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilaksanakan secara taat asas. 4. Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di samping menggunakan nilai historis atau nilai selisih lebih dikonversikan ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukan revaluasi. Dalam tahun berjalan, kurs yang dipakai 1. Untuk transaksi yang berlaku dengan satuan mata dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dokumen yang transaksi yang bersangkutan. 2. Untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan satuan dolar Amerika Serikat dikonversikan ke satuan mata dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut. 1. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. 2. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilaksanakan secara taat asas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.